kalau mau berdakwah itu adalah seni tersendiri. Bayangkan ustadz atau dai harus berkeliling kampung pakai sarung, bawa kitab sambil sesekali berhenti untuk meminum air di dalam kendi. Tantangannya pun beda-beda. Ada yang suaranya harus mesti lantang, stamina yang harus prima, dan yang paling berat adalah ingatan yang harus tajam. Karena waktu itu belum ada Google untuk membantu cari ayat yang terlupa. Makanya kita butuh ingatan yang kuat untuk mengenal lebih dalam agama kita. Sekarang berkat teknologi digital, dakwah berubah jadi lebih simpel tapi tetap penuh makna. Gak perlu repot-repot keliling kampung harus berdiri di depan mimbar. Cukup ambil HP, cari spot yang bagus dan pencahayaan yang pas, dan mulai rekam video. Satu video pendek bisa sampai ke ribuan orang, bahkan jutaan orang hanya dengan beberapa kali klik. Dulu orang harus duduk rapi di masjid untuk mendengarkan ceramah. Sekarang bisa sambil rebahan atau bahkan makan mie. Teknologi juga bikin dakwah jadi lebih kekinian. Kalau dulu mau mengajak pemuda dengerin ceramah itu sangatlah susah banget. Sekarang tinggal buka konten-konten lucu di TikTok, Instagram, atau YouTube. Mulai dari ceramah-ceramah singkat, ceramah panjang, meme islami, dan Q&A tentang hukum jodoh. Sekarang hukum jodoh jadi yang paling sering topik favorit kita. Efeknya jangankan generasi tua, generasi muda pun tertarik untuk ikut belajar agama. Jadi, dengan teknologi digital, dakwah bukan cuma soal menyampaikan pesan, tapi juga soal membuat agama terasa lebih dekat, asyik, dan gak ketinggalan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nazila Latifah Marsha. Saya akan membahas tentang pemanfaatan teknologi digital dalam dakwah, terutama perspektif, etika, dan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera. Saya Nazila Latifah Marsha ingin menyampaikan sedikit tentang pemanfaatan teknologi digital dalam dakwah, terutama perspektif, etika, dan syariah. Di era digital ini, teknologi sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan lagi dari kehidupan sehari-hari kita. Dunia kini berubah lebih cepat dari sebelumnya. Informasi dapat tersebar ke seluruh dunia hanya dalam 1 detik saja. Media sosial, website, dan platform Instagram, video sekalipun telah membuka cara baru kita dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Perubahan ini membawa peluang besar khususnya dalam menyebarkan ajaran Islam ataupun berdakwah. Dakwah yang dulu disampaikan melalui tatap muka kini dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja melalui berbagai platform digital. Kita bisa menemukan ceramah, kajian, artikel, hingga konten-konten Islami yang disebarkan melalui berbagai media digital seperti YouTube, Instagram, TikTok, bahkan Facebook sekalipun. Dengan teknologi ini, kita bisa menjangkau lebih banyak orang-orang, termasuk mereka yang mungkin jauh dari pusat-pusat kajian Islam ataupun masjid-masjid. Keuntungan penggunaan teknologi digital dalam berdakwah dan memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan cara yang lebih menarik dan variatif. Berbagai format konten dapat digunakan sesuai kebutuhan seperti video, infografik, blog, hingga podcast. Tidak hanya itu, dengan teknologi digital kita bisa menyampaikan ajaran Islam kepada berbagai lapisan masyarakat
mulai dari remaja, orang dewasa, hingga generasi tua sekalipun, bahkan generasi muda yang seringkali sulit didekati dengan cara-cara tradisional yang lembut. Kini kita lebih mudah tertarik karena dakwah bisa disajikan dalam bentuk-bentuk yang sesuai dengan gaya hidup mereka. Selain itu, teknologi digital memungkinkan dakwah kita untuk menjangkau umat-umat muslim di seluruh dunia ini, bahkan di tempat-tempat yang mungkin sebelumnya sulit dijangkau. Misalnya nih, orang yang tinggal di daerah pedalaman atau negara-negara dengan populasi muslim yang kecil ini kini bisa mendapatkan akses yang sama terhadap ilmu Islam seperti mereka yang tinggal di pusat-pusat kota peradaban Islam. Tantangan dan tanggung jawab dalam berdakwah ini secara digital memiliki tanggung jawab yang besar. Tidak semua yang disebarkan melalui media sosial, media digital membawa kebenaran. Bahkan banyak nih informasi yang beredar tanpa landasan yang kuat. Dan disinilah pentingnya bagi kita untuk beretika dalam berdakwah. Secara digital, kita harus selalu memastikan bahwa apa yang kita sampaikan adalah benar, dapat dipertanggungjawabkan, dan kita dapat menyampaikan dengan adab yang baik. Teknologi adalah alat yang kuat dan jika tidak digunakan dengan benar bisa menimbulkan dampak negatif seperti penyebaran hoaks dan fitnah-fitnah. Maka dari itu, kita perlu berhati-hati memilih kata, gambar, atau pesan yang kita ingin sampaikan. Seperti informasi yang kita bagikan memiliki dampak dan konsekuensi baik secara spiritual maupun sosial. Penyebaran dakwah telah mengalami perubahan besar dari zaman dahulu hingga sekarang. Pada masa lalu, dakwah dilakukan melalui interaksi langsung seperti tatap muka, melalui ceramah masjid-masjid, pengajian, ataupun halaqah di rumah. Para dai atau ulama yang berpergian dari satu tempat ke tempat lainnya untuk menyampaikan ajaran Islam. Untuk berkomunikasi yang digunakan sebagian besar bersifat lisan dan tatap muka. Namun, perkembangan teknologi terutama dalam 2 dekade ini, dakwah kini dapat dilakukan secara luas dan cepat melalui media digital. Sisi positifnya nih, para dai memiliki akses yang luas, memudahkan banyak orang mempelajari Islam. Batasan geografis tidak ada. Namun tantangan yang muncul adalah adanya potensi penyalahgunaan atau penyebaran informasi yang kurang akurat dan tepat. Karena siapapun bisa membagikan konten keagamaan tanpa pengawasan, tanpa berlandasan. Oleh karena itu, pendakwah saat ini diharapkan memiliki keterampilan digital dan literasi media yang baik agar berbagai pendakwah secara efektif, relevan, dan sesuai dengan ajaran yang benar dapat diterima. Teknologi digital adalah alat yang sangat bermanfaat untuk dakwah. Untuk itu, kita perlu menggunakan dengan penuh tanggung jawab dalam berdakwah melalui media digital. Penting bagi kita untuk mengetahui, mematuhi etika syariah, menjaga kebenaran, serta menyampaikan pesan dengan adab yang baik. Dengan itu, saya Nazli Latifah Umarsyah mengakhiri pembahasan saya mengenai pemanfaatan teknologi digital dalam dakwah ini dengan mengucapkan Alhamdulillah, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nazila Latifah Masya. Saya akan membahas tentang pemanfaatan teknologi digital dalam dakwah, tentang perspektif